Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa la zalika minas sahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang pertama-tama dan tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Tak lain adalah menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan telah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita senantiasa hancurkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan Sirah Nabawiyah yang kemarin kita sudah sampai ke dalam bab perang Uhud. Pada hari ini kita melanjutkan cerita perang Uhud tersebut, yaitu pasca perang Uhud. Setelah perang Uhud selesai, kita mengetahui bahwa kaum muslimin mengalami pengorbanan yang begitu banyak, dan banyak sekali kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang umat Islam merupakan suatu kelalaian, hingga banyaknya korban yang diderita oleh kaum muslimin. Setelah perang Uhud berakhir, Rasulullah SAW tak henti-hentinya berpikir bagaimana memikirkan nasib dari kaum muslimin setelah selesai dari perang Uhud ini. Bagaimana kalau kota Madinah diserang oleh pasukan musyrikin Mekah, sehingga kota Madinah pun akan jatuh ke tangan kaum musyrikin tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan terus berpikirnya Nabi Muhammad SAW bagaimana agar kota Madinah ini tidak jatuh ke tangan kaum musyrikin Mekah ini. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil kesimpulan agar
kaum muslimin jangan berhenti berperang dan harus melanjutkan peperangan. Karena kita ketahui bahwa selesainya perang Uhud ini bukan berarti kaum muslimin kalah. Kita mengetahui bahwa pasukan musyrikin Mekah ini hanya memporak-porandakan pasukan kaum muslimin, akan tetapi tidak mengalahkan seluruh kekuatan dari kaum muslimin tersebut, tidak menguasainya posko komando dari pasukan muslimin. Tetapi mereka yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini, mereka merasa menang, dan tetapi memang mungkin yang di dalam pikirannya Abu Sufyan ini bahwa apabila terjadi peperangan lebih lanjut, maka kaum musyrikin Quraisy bisa kalah. Akhirnya peperangan tidak terjadi dalam tahap berikutnya. Abu Sufyan lebih mementingkan tentang keselamatan prajurit-prajurit musyrikin Mekah ini. Oleh karena itu, dia tidak menguasai medan pertempuran secara keseluruhan, tapi memang menjadikan kaum muslimin porak-poranda. Banyak pertahanan-pertahanan yang dapat ditembus oleh tentara kaum musyrikin Quraisy ini. Akhirnya Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kota Mekah. Sekembalinya tentara kaum musyrikin Mekah ini pulang dari pertempuran, dari medan pertempuran Uhud, maka tadi dipikirkan oleh Rasulullah SAW suatu perjalanan mereka yang kembali ke Mekah ini, apakah mereka betul-betul kembali ke Mekah atau memang dia akan mampir ke kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Oleh karena itu, di dalam suatu riwayat, saya bacakan saja, para pakar mengatakan sebagai mana yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW itu, besokan harinya setelah selesai perang Uhud ini, kemudian Nabi Muhammad berpidato di tengah-tengah kaum muslimin, menyeru mereka agar berangkat menghadapi musuh. Rasulullah SAW berpidato pada pagi hari. Beliau berkata, tidak boleh menyertai bersama kami kecuali yang telah ikut berperang. Jadi semua pasukan yang tadi ikut berperang, semua harus berangkat menyusul kaum prajurit-prajurit musyrikin keras ini yang menuju pulang ke kota Mekah. Tidak ada prajurit satupun yang masih bertahan untuk segera berangkat menyusul pasukan Quraisy ini, yaitu mereka harus pergi ke daerah Hamra al-Asad. Mereka di sana mengadakan suatu pertahanan baru. Maka berangkatlah Rasulullah bersama kaum muslimin hingga mereka tiba di Hamra al-Asad tersebut, di mana jaraknya hampir 50 mil dari kota Madinah tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika
pasukan sudah berangkat menuju Hamra al-Asad ini, maka Nabi Muhammad SAW didatangi oleh salah satu dari sebenarnya musuh kaum muslimin, akan tetapi beliau ini yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Quraizi ini menemui Rasulullah SAW dan kabarnya memeluk Islam. Walaupun ada pendapat lain mengatakan Abi Ma'bad ini masih tetap beragama musyrikin, tetapi ia datang untuk memberi masukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari itu Abu Muhammad berpikir karena persekutuan yang ada antara Quraisyah dan Bani Hashim, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, demi Allah ketahuilah, sungguh kami merasa terpukul dengan apa yang menimpamu, yaitu gugurnya beberapa para sahabatmu, dan aku sangat berharap Allah menganugerahkan kesehatan kepadamu." Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar Abu Sufyan dan memperdayainya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang musyrikin itu untuk kembali ke Madinah ternyata memang tidak salah. Ketika mereka tiba di Arauha yang berjarak antara 30 mil dari kota Madinah, maka mereka ini, tentara-tentara kaum musyrikin Makkah ini merasa, wah ini percuma nih kita pulang tidak bawa apa-apa, tidak dapat rampasan perang, dan juga tidak bisa membunuh sahabat-sahabat Rasulullah termasuk Rasulullah SAW. Mereka merasa percuma aja kita perang nih. Kemudian mereka berpikir kita harus kembali ke kota Madinah menghabisi para sahabatnya Rasulullah, dan juga kembali berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian mereka kembali mengumpulkan kekuatan dengan segala ambisinya agar kaum muslimin habis, tidak ada lagi yang menyebarkan agama Islam. Sebenarnya pendapat ini adalah pendapat yang dangkal yang muncul dari para prajurit kaum musyrikin Mekah, dan dia tidak mengukur kekuatan dari kaum muslimin, bahwa kaum muslimin yang berada di kota Madinah masih banyak juga yang belum ikut berperang di dalam menghadapi perang Uhud tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, komandan dari kaum musyrikin Mekah ini yaitu Abu Sufyan bin Umayyah dengan mengatakan, "Wahai kaumku, janganlah kalian itu melakukan hal tersebut. Aku khawatir Muhammad akan mengumpulkan kaum muslimin yang tidak turut serta dalam perang Uhud tersebut untuk menghadapi kalian. Pulanglah dan kemenanganlah adalah milik kalian."
karena aku khawatir jika kalian kembali ke Madinah, maka kekalahanlah yang akan menimpa kalian. Tetapi pendapat ini kalah dengan mayoritas dari pasukan musyrikin. Mereka tetap akan kembali ke kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum pasukan Quraisy ini berangkat ke kota Madinah, menuju kota Madinah, Abu Sufyan disusul oleh Ma'bad bin Quraisy ini. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah peperangan ini, ada orang-orang yang masih berpikir bagaimana peperangan ini tidak terus terjadi. Maka ini salah satunya adalah Abu Ma'bad Quraisy ini menjadi salah satu penengah. Dia berusaha menengahi sebuah peristiwa ini agar jangan terus terjadi, karena mengorbankan baik jiwa maupun harta. Abu Ma'bad ini berusaha menemui Abu Sufyan untuk bisa berdialog. Akhirnya Abu Ma'bad bisa menemui Abu Sufyan, dan kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Abu Ma'bad ini, "Wahai Abu Ma'bad, berita apa yang kau bawa?" Maka Ma'bad pun melancarkan perang saraf yang sangat sengit. Seraya berkata, "Muhammad telah berangkat bersama sahabat-sahabatnya mengejar kalian, bersama bala tentara yang belum pernah sama sekali aku lihat bandingannya. Mereka sangat nafsu untuk menghabisi kalian, di mana mereka tidak ikut bersamanya di dalam mengalahkan kalian di perang Uhud. Ikut bergabung bersamanya. Mereka menyesali atas kesempatan yang mereka sia-siakan dalam diri mereka. Mereka memiliki kemarahan yang kuat dan belum pernah sama sekali aku melihat bandingannya." Kemudian Abu Sufyan bertanya, dan memberikan komentar, "Celaka engkau, apa yang engkau katakan?" Jadi memang Abu Ma'bad ini bagaimana mempengaruhi Abu Sufyan dan bala tentaranya agar tidak kembali ke kota Madinah. Sementara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kaum muslimin, berangkat ke daerah Hamra al-Asad tadi. Kemudian Abu Ma'bad menceritakan, "Demi Allah, menurutku sesaat setelah engkau pergi akan terlihat jambul-jambul kuda. Engkau akan melihat pasukan pertama di balik bukit ini." Jadi Abu Ma'bad ini terus memberikan pemikiran yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan atau pemikiran dari Abu Sufyan tersebut. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kami telah sepakat untuk kembali kepada mereka dalam rangka menghabisi mereka." Kemudian Abu Sufyan memberikan pernyataan, dan runtuhlah semangat pasukan Mekah kala itu. Mereka dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Mereka tidak melihat keselamatan kecuali apabila melanjutkan penarikan diri dan pulang
ke Mekah. Namun demikian Abu Sufyan melancarkan perang ulat saraf juga melawan pasukan kaum muslimin dengan harapan dapat menghentikan mereka dari upaya pengejarannya. Jadi Abu Sufyan ini rasa takut juga dengan apa yang disampaikan oleh Abu Mabad ini. Abu Mabad berhasil mempengaruhi pikiran-pikiran Abu Sufyan dan para prajuritnya untuk bisa menghentikan rencananya kembali menyerang kota Madinah. Tapi memang dasarnya begitu, bahwa rasa tidak puas dan ingin membalas dendam. Abu Sufyan masih ingin menghinakan prajurit kaum muslimin tersebut. Kemudian ada beberapa orang yang mau berangkat rombongan ke arah Madinah. Namanya Abdul Qais, melewati mereka menuju kota Madinah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, apakah kalian mau menyampaikan pesanku kepada Muhammad dan aku akan mengganti jasa kalian ini dengan memenuhi tunggangannya kalian dengan kismis di pasar Uqas jika kalian datang ke Mekah. Kemudian Abdul Qais ini bersedia menyampaikan apa yang disampaikan Abu Sufyan untuk pesan kepada prajurit-prajurit kaum muslimin dan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Hamra tadi. Abu Sufyan berkata kepada Abdul Qais, sampaikanlah pada Muhammad bahwa kami telah bersepakat untuk kembali guna menghabisi dan membunuh para sahabatnya. Setelah itu rombongan itu melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika mereka di Hamra al-Asad. Lalu disampaikanlah berita dari Abu Sufyan tersebut. Apa yang disampaikan Abdul Qais ini? Mereka mengatakan, Abu Sufyan berkata, sesungguhnya kaum musyrikin telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Namun perkataan mereka itu malah menambah keimanan orang-orang Islam, dan mereka akhirnya berkata. Jadi di Hamra ini sesungguhnya yang terjadi adalah perang urat saraf, menjadi perang pemikiran. Bagaimana mereka takut dan bagaimana mereka bisa dipengaruhi. Begitu juga Abu Sufyan ini, walaupun sudah terpengaruh oleh Abu Mabad supaya tidak berperang, tapi terus tetap ingin menyampaikan bahwa dia belum puas karena dia masih belum bisa menghapus dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Apa yang disampaikan oleh umat muslim ketika mendengar tantangan dari Abu Sufyan yang disampaikan oleh Abdul Qais ini? Tercatat di dalam surat Al-Imran ayat 173 dan 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fazlin lam yamsahum su'ul wa antabba'u ridwanallah wallahu dzu fazlin azim. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah
mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan ini justru malah menjadi kekuatan yang besar bagi kaum muslimin untuk siap menerima tantangan perang yang disampaikan oleh Abu Sufyan tersebut. Di dalam pikiran atau di dalam hati orang-orang kaum muslimin, bahwa ketika mereka mendapatkan kesusahan dan merasa lemah, dia juga memikirkan musuhnya juga sama, telah juga merasa lemah dan keletihan. Sesungguhnya sama-sama menderita, tapi yang ada di dalam hati kaum muslimin beda dengan yang ada di dalam hati orang-orang musyrikin. Kaum muslimin masih ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Hamra al-Asad ini, yaitu selama 3 hari, sebagaimana kalau selesai perang maka Rasulullah nginap selama 3 hari, yaitu tepatnya pada 11 Syawal 3 Hijriah. Kemudian baru setelah 3 hari pulang ke kota Madinah bersama rombongan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah-kisah yang menarik selama perjalanan dari Hamra al-Asad ini menuju pulang ke kota Madinah. Ada beberapa orang tawanan yang akhirnya dieksekusi mati karena perilakunya yang tidak sesuai dengan apa yang diikrarkannya ketika ditawan tersebut. Salah satunya adalah ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawan satu orang, akan tetapi terus melakukan perlawanan atau memata-matai kaum muslimin tersebut. Akhirnya orang ini dieksekusi mati. Salah satunya adalah Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abi Al-As, kakek Abdul Malik bin Marwan dari pihak ibunya. Ceritanya ketika pasukan musyrikin pulang dari perang Uhud, Muawiyah datang menemui sepupunya Utsman bin Affan. Utsman memintakan jaminan perlindungan untuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun memberinya jaminan tersebut dengan catatan bahwa dia tidak boleh berada di kota Madinah selama 3 hari. Akan tetapi itulah, dia tetap licik. Dia berada di kota Madinah untuk memata-matai sahabat-sahabat Rasulullah dan kaum muslimin lainnya, untuk disampaikan beritanya kepada kaum musyrikin Mekah. Maka ketika kaum muslimin dan kota Madinah itu kosong dari pasukan kaum muslimin,
Dia tinggal lebih dari 3 hari di kota Madinah. Akhirnya ketika pasukan Islam telah pulang, Muawiyah pergi melarikan diri, dan Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Al-Harithah dan Ammar bin Yasir. Maka mereka berdua mengejarnya sehingga berhasil ditangkapnya dan dia eksekusi mati. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak diragukan lagi bahwa perang Hamra al-Asad bukan perang tersendiri yang merupakan bagian kelanjutan dari perang Uhud tersebut, serta telah satu babak dari babak-babak berikutnya. Itulah cerita perang Uhud, seluruh tahapan dan rinciannya. Para peneliti telah lama membahas seputar akhir dari perang tersebut, apakah kekalahan atau tidak. Namun tidak diragukan bahwa sesungguhnya secara militer pada babak kedua peperangan berada di pihak pasukan musyrikin Mekah. Mereka pada saat itu menguasai medan pertempuran, sementara kerugian jiwa dan nyawa lebih banyak dan lebih besar ada di pihak Islam. Bahkan segolongan prajurit mukmin jelas-jelas kalah, dan kemudian peperangan berjalan untuk keuntungan pasukan Mekah. Namun demikian, hal yang melarang kita untuk menyimpulkan kemenangan dan kejayaan hanya karena hal-hal tadi. Jadi yang disampaikan di awal bahwa memang secara keseluruhan pasukan kaum musyrikin Mekah ini dapat menguasai medan peperangan. Akan tetapi situasi ini tidak dimanfaatkan oleh Abu Sufyan sebagai pemimpin dari kaum musyrikin Mekah ini untuk sekaligus mengakhiri peperangan menjadi kemenangan kaum musyrikin. Setelah dia merasa bisa melumpuhkan beberapa pasukan muslim, dia berhenti gitu aja. Sedangkan posko seperti para sahabat dan Rasulullah SAW yang diteriakan bahwa Muhammad mati, terbunuh, ternyata yang terbunuh bukan Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya masih tegar, Abu Bakar, Umar masih hidup bersama-sama Rasulullah SAW. Itu yang menjadikan suatu pertanda bahwa perang Uhud dibilang itu mungkin perang yang seimbang gitu ya, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah musyrikin ini. Karena nggak ada yang pulang dikejar oleh pasukan musuh gitu. Apakah kaum muslimin mengejar pasukan Quraisy untuk segera pulang dari medan pertempuran, atau sebaliknya? Itu yang disebut bahwa perang Uhud ini tidaklah menjadikan suatu kemenangan bagi satu pihak. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang dimaksudkan tentang tuntasnya peperangan ini, sebagaimana saya bacakan artinya, janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar mereka. Sungguh kalian, jika kalian menderita kesakitan, maka mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya, sedangkan kalian mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak mereka harapkan.
Surat An-Nisa ayat 104. Allah telah menyerupakan salah satu pasukan dengan pasukan yang lain, dalam hal ini saling menimpakan rasa sakit. Ini menunjukkan bahwa kedua pasukan seimbang dan keduanya pulang bukan sebagai pemenang. Ini hal ini dijelaskan juga bahwa tidak ada kemenangan dari hasil perang Uhud tersebut. Yang ada mereka pulang sendiri-sendiri. Tetapi dalam rangka strategi untuk menunjukkan kepada kaum musyrikin Mekah bahwa kaum muslimin itu memiliki kekuatan yang besar dan tidak mudah dikalahkan, maka hal tersebut perlu juga kaum muslimin membuat strategi khusus. Seperti halnya tadi, bahwa walaupun kaum muslimin dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, tetapi semangatnya dibangkitkan oleh Rasulullah SAW agar dia bisa masih mengejar kaum musyrikin tersebut, yang akhirnya tadi kita ketahui setelah perang Uhud selesai, paginya mereka harus berangkat mengejar pasukan musyrikin Mekah yang sedang kembali ke Mekah tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah, hikmah dari tujuan yang terpuji dari perang ini ada beberapa yang mungkin dapat kita simpulkan. Terutama adalah dalam rangka strategi. Bagaimana kaum muslimin masih terus mampu mempertahankan posisinya. Hikmah tersebut antara lain adalah pertama, keteguhan dan kesetiaan kepada pemimpin. Meskipun para sahabat masih terluka dan lelah dari perang Uhud tersebut, mereka tetap untuk taat dan menetapi perintah, mematuhi Rasulullah SAW untuk berangkat. Nah, ini menunjukkan pentingnya keteguhan hati, kesetiaan dan kepatuhan kepada pemimpin dalam kondisi apapun. Jamaah yang dirahmati Allah, keduanya adalah menggunakan strategi psikologis. Rasulullah SAW bahwa kemenangan tidak selalu diperoleh melalui kekuatan fisik saja, tetapi juga strategi psikologis dengan menyatakan obor sepanjang perjalanan dan memberi kesan bahwa pasukan muslim dalam jumlah besar mereka mampu menakuti kaum Quraisy hingga pasukan Quraisy mundur tanpa perlu ada pertempuran langsung. Ini yang disampaikan oleh Abu Ma'bad ketika perang Sarab dengan Abu Sufyan, bahwa kalau nggak percaya lihat nanti di balik bukit ada pasukan jamul-jamul kuda gitu. Jadi kelihatan ada obor itu rombongan yang berangkat untuk menyusul kaum Quraisy. Jadi akhirnya kaum Quraisy merasa takut, ciut juga nyalinya melihat kondisi hal tersebut. Dalam hal ini kaum muslimin memanfaatkan dukungan dari pihak netral. Sikap simpatik yang disampaikan oleh Abu Ma'bad Al-Qurazi ini, yang meskipun belum muslim tetapi bersedia membantu,
menunjukkan pentingnya membangun hubungan baik dengan orang-orang di luar kelompok kita. Ini bisa membantu mengamankan posisi dan memperkuat dukungan. Jadi walaupun ketika menghadap Rasulullah SAW tadi masuk Islam informasinya, tapi sebagian lain mengatakan belum. Akan tetapi karena hubungan dari kaum Quraisyah ini, dari kan Quraisy menunjukkan kayak tadi Al-Bantani kan gitu kan, ujung kata ininya, ini nama ini kan gitu. Ini Quraisy. Jadi ada dari kaum Quraisyah. Itu punya hubungan baik dengan kabilah Al-Hasim. Maka hubungan ini juga dijaga. Maka Al-Mabad merasa simpati kepada Rasulullah SAW untuk mengamankan, membantu dalam rangka tidak terjadi terus perang secara fisik. Kemudian kesiapan dan ketangguhan. Setelah mengalami kekalahan yang perang Uhud, kaum muslimin tidak lantas menyerah atau kehilangan semangat. Mereka justru menunjukkan kesiapan untuk terus berjuang dan melindungi komunitasnya. Ini mengajarkan pentingnya tidak larut dalam kesedihan atau kekalahan, tetapi justru bangkit lebih kuat. Nah, ini mungkin yang agak berat juga ya buat kita. Kalau sudah terpuruk, istilahnya tertiban tangga gitu kan. Waduh, kita harus bangkit lagi, bawa senjata dan jalan untuk bertempur. Rasa-rasanya berat juga ya, seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW begitu kuat membangkitkan semangat para sahabatnya untuk tetap siap melawan musuh di kapanpun dan dimanapun. Kemudian berikutnya adalah kesabaran dan keikhlasan. Peristiwa ini mengajarkan kita semua sabar dan ikhlas dalam menerima ujian dan tetap melakukan yang terbaik demi menjaga agama dan masyarakat. Meski kondisi fisik belum pulih, kaum muslimin tetap berusaha keras demi keamanan Madinah. Selanjutnya, perang ini menjadi pelajaran bahwa kekuatan iman dan mental sangat penting. Menggertak musuh serta secara mental, terlebih dalam keadaan terluka, adalah salah satu strategi yang bisa diambil agar musuh bisa gentar. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan, bahwa sejujurnya perang itu tidak selalu harus perang fisik, dan ini terbukti terjadinya perang non fisik, yaitu perang urat saraf yang disampaikan oleh Abu Ma'bad Al-Quraisy, bagaimana supaya tidak terjadi terus menerus perang, dan akhirnya perang hanya terjadi secara perang non fisik saja. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya, bahwa jangan lemah ketika kita menghadapi persoalan dan ujian, karena semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka semakin kuatlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah barangkali kunci yang selalu harus kita pegang bersama-sama, bahwa dalam kehidupan tidak akan selamanya terus-menerus di atas, tapi juga sekali-kali di bawah. Maka ketika di bawah, janganlah kita merasa lemah, tapi terus berjuang agar kita dapat bangkit dan bisa meneruskan kehidupan. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf.
Tapi mungkin kalau masih ada yang mau menambahkan, melengkapi atau ngoreksi dari cerita ini, kami persilakan. Kayaknya ngantuk ya. Waktu suruk sudah masuk ya, tapi baru masuk mungkin beberapa menit lagi. Tapi karena tidak ada pertanyaan, barangkali sudah paham semua karena memang situasinya. Mungkin tadi malam bangun terlalu pagi sehingga pagi jadi rasa kantuk yang lebih besar. Tapi mudah-mudahan aja tidak mengurangi niat kita untuk duduk di majelis ini dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.